Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Uin Mubarak. Kali ini saya akan membahas tentang product recommendation on e-commerce klik beli. Nah, hal-hal yang akan dibahas dimulai dari deskripsi masalahnya, kemudian stakeholder yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, lalu batasan masalahnya, kemudian kandidat solusinya apa saja, timeline projectnya bagaimana, hingga tools-tools yang dibutuhkan. Oke, kita ke case description-nya. Nah, di tahun 2003 ini adalah tahun yang menarik bagi perusahaan Clickbly karena sangat diminati banyak orang, maka Clickbly berkomitmen untuk menyediakan berbagai produk berkualitas kepada pelanggannya. Tetapi Clickbly ini menyadari bahwa ada tantangan yang signifikan ketika membagikan promosi produk yang efektif untuk meningkatkan jumlah pembelian. Clickbly menghadapi beberapa tantangan, yaitu kurangnya pemahaman yang mendalam tentang preferensi dan perilaku pembelian pelanggan yang membuat perusahaan sulit untuk menentukan penawaran yang paling menarik bagi setiap pelanggan secara individual. Nah, masalah dari case description di atas adalah rendahnya konversi penjualan disebabkan oleh sedikitnya jumlah pelanggan yang melakukan pembelian setelah menerima promosi. Clickbly tidak memiliki kemampuan untuk menganalisa data pelanggan yang besar, sehingga promosi yang dilakukan tidak relevan dan ditargetkan untuk setiap pelanggan secara individual. Kemudian kita ke impact of problemnya, yaitu adanya penurunan pendapatan, kemudian bisa menyebabkan kehilangan pelanggan. Selain itu adanya pengeluaran promosi yang tidak efisien. Lalu kita ke objective of problem. Yang pertama, objektifnya yaitu mendapatkan lebih banyak pendapatan dengan meningkatkan jumlah pelanggan yang melakukan pembelian setelah menerima promosi. Kemudian, yang kedua, meningkatkan respon pelanggan terhadap promosi produk yang relevan dan menarik. Lalu yang terakhir, mengurangi biaya promosi yang tidak memberikan hasil yang diinginkan dengan mengarahkannya ke target pelanggan yang lebih tepat. Hasil yang diharapkan dari masalah ini yaitu tentu saja meningkatkan jumlah pelanggan yang melakukan pembelian sebesar 40%, kemudian selanjutnya meningkatkan respon pelanggan terhadap promosi produk sebesar 30%, dan yang terakhir mengurangi biaya promosi sebesar 15%. Lalu selanjutnya stakeholder yang berkaitan dengan masalah tersebut, yang pertama tentu saja pelanggan. Selanjutnya tim marketing. Nah, di sini tim marketing Clickbly bertanggung jawab untuk merancang dan melaksanakan kampanye pemasaran promosi. Selanjutnya ada tim manajemen. Nah, di sini tim manajemen Clickbly itu bertanggung jawab atas strategi apa saja dan pengambilan keputusan terkait platform Clickbly. Selanjutnya IT and Development Team. Nah, IT and Development Team Clickbly melakukan pengembangan, pengujian, dan pemeliharaan sistem pada platform Clickbly. Lalu ada mitra dan supplier yang bekerja sama dengan Clickbly dalam menyediakan produk dan layanan. Dan yang terakhir, investor di Clickbly yang merupakan pihak yang memiliki investasi atau kepentingan finansial dalam perusahaan Clickbly. Nah, selanjutnya objektif dari masing-masing stakeholder. Yang pertama, objektif pelanggan, ya tentu saja untuk mendapatkan promosi dan penawaran khusus yang relevan. Selanjutnya, objektif tim marketing, yaitu meningkatkan citra merek Clickbly yang kuat dan reputasi yang baik di pasar melalui promosi atau periklanan. Yang ketiga ada objektif tim manajemen, yaitu untuk mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dan juga keuntungan yang lebih tinggi. Selanjutnya objektif tim IT and Development, yaitu untuk meningkatkan fungsionalitas dan performa platform. Selanjutnya objektif dari mitra dan supplier, yaitu untuk menjaga hubungan kerja yang saling menguntungkan dengan Clickbly, menyediakan produk yang berkualitas dan juga meningkatkan penjualan melalui platform Clickbly. Yang terakhir, tentu saja objektif dari investor, yaitu melihat pertumbuhan dan nilai perusahaan. Selain itu juga objektifnya itu untuk mendapatkan keuntungan dari investasi pada perusahaan Clickbly. Kita ke limitation of related issues. Kira-kira apa saja sih batasan dari masalah yang di atas? Yang pertama, batasan data pelanggan yang termasuk privacy, di mana data pelanggan tersebut mencakup informasi pribadi seperti nama, kemudian alamat, nomor telepon, alamat email, dan juga riwayat pembelian. Kemudian ada juga batasan data promosi berkaitan dengan keberlanjutan promosinya. Nah, data promosi ini bisa mencakup informasi seperti jenis promosi, periode promosi, jenis produk yang ditawarkan, dan juga metode promosi yang digunakan. Selanjutnya kita ke batasan inventaris. Batasan inventaris itu bisa berkaitan dengan variasi produk yang tersedia. Jadi,
Ketika kategori produk atau variasi merek terbatas, maka promosi yang dilakukan akan ikut terbatas sehingga sulit untuk menargetkan pelanggan dengan preferensi yang berbeda. Kemudian ada batasan inventaris terkait dengan jumlah persediaan produk yang tersedia di gudang. Nah, jika perusahaan memiliki jumlah stok terbatas, terutama untuk produk yang paling diminati atau populer, maka dapat menjadi batasan dalam memenuhi permintaan pelanggan atau juga memberikan penawaran melalui promosi. Selanjutnya, yang terakhir adalah batasan inventaris terkait dengan perubahan tren pasar. Selanjutnya kita ke batasan sumber daya manusia. Batasan sumber daya manusia yang utama adalah jumlah karyawan yang tersedia di perusahaan. Jadi jika perusahaan memiliki tim pemasaran yang terbatas, maka sulit melaksanakan strategi promosi yang luas dan kompleks. Kemudian, batasan sumber daya manusia terkait keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki oleh tim pemasaran. Jika tim pemasaran tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang perilaku ataupun preferensi pembelian pelanggan, maka sulit untuk merancang promosi yang tepat sasaran dan menarik. Selanjutnya, batasan sumber daya manusia terkait dengan pelatihan dan pengembangan karyawan. Nah, jika perusahaan tidak memiliki ataupun mendukung pengembangan keterampilan karyawan, maka tim pemasaran mungkin tidak memiliki pengetahuan terbaru mengenai praktik promosi yang efektif. Nah, kurangnya pelatihan dan pengembangan dapat membatasi kemampuan perusahaan untuk menghadapi tantangan promosi dan juga mendorong inovasi dalam strategi pemasaran. Lalu kita ke beberapa opsi potensial atau kandidat solusi yang didapatkan. Untuk solusi non-machine learning-nya, kita bisa melakukan survei atau penelitian pasar secara teratur untuk memahami perilaku pembelian dan juga tren pelanggan. Nah, bisa dilakukan melalui kuesioner, wawancara, ataupun analisis data dari sumber eksternal. Nah, untuk solusi machine learning-nya apa saja? Yang pertama, menggunakan algoritma machine learning seperti collaborative filtering, content-based filtering, atau juga hybrid filtering. Nah, sistem rekomendasinya akan memanfaatkan data pelanggan, data produk, dan juga data transaksi yang ada untuk melakukan perhitungan dan menghasilkan rekomendasi produk yang disesuaikan dengan preferensi setiap pelanggan. Selanjutnya kita ke bisnis proses. Proses bisnisnya dimulai dengan pelanggan terhubung ke platform klik beli. Setelah itu terjadi interaksi pelanggan dengan platform di mana mereka melihat produk dan melakukan pembelian. Selanjutnya dilakukan analisis proses preferensi pelanggan dilakukan untuk memahami preferensi dan perilaku pembelian pelanggan. Dalam proses ini, sistem menggunakan metode rekomendasi hybrid yang menggabungkan dua atau lebih metode rekomendasi seperti penyaringan kolaboratif dan juga penyaringan berbasis konten. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan rekomendasi yang lebih akurat dan juga relevan untuk setiap pelanggan. Setelah proses analisis preferensi pelanggan, ada dua jalur berbeda yang menggunakan source-based gateway. Pertama ada proses penawaran umum, di mana produk dikirim secara umum ke semua pelanggan, namun karena penawaran ini tidak dipersonalisasi, ada kemungkinan pelanggan menjadi kurang tertarik dan merasa bahwa penawaran tersebut tidak relevan bagi mereka. Kemudian yang kedua ada proses penawaran yang dipersonalisasi, di mana penawaran produk dipersonalisasi berdasarkan preferensi dan perilaku pembelian pelanggan. Nah, dalam proses ini, sistem menggunakan informasi yang telah dianalisis sebelumnya untuk menghasilkan penawaran yang lebih relevan dan menarik bagi setiap pelanggan. Nah, penawaran yang dipersonalisasi ini kemudian dikirim ke pelanggan yang relevan dengan harapan mereka akan merespon penawaran tersebut secara positif dan juga melakukan pembelian. Selanjutnya kita ke proses mencari solusi. Yang pertama, mengidentifikasi masalah berupa rendahnya respon pelanggan terhadap promosi atau kesulitan dalam menargetkan promosi secara efektif. Kemudian melakukan pengumpulan data seperti data transaksi, data pelanggan, ulasan produk, atau data lainnya. Selanjutnya data yang terkumpul kemudian diproses dan dibersihkan. Kemudian dilakukan eksplorasi data. Nah, hal ini melibatkan analisis statistik, visualisasi data, dan juga penemuan pola atau hubungan yang terdapat dalam data. Nah, setelah pemahaman yang baik tentang data, langkah selanjutnya adalah memilih teknik machine learning yang sesuai. Nah, setelah model machine learning dikembangkan, langkah selanjutnya adalah mengevaluasi kinerjanya. Metrik evaluasi yang digunakan seperti presisi ataupun recall. Selanjutnya, model rekomendasi yang telah dievaluasi akan diimplementasikan pada sistem klik beli dan diuji secara menyeluruh. Lalu, setelah sistem rekomendasi diterapkan, dilakukan pemantauan secara berkala terhadap kinerjanya. Nah,
Kita ke pro dan kontra dari kandidat solusi. Yang pertama, pro-nya yaitu tentu saja dengan menggunakan teknik machine learning sistem rekomendasi. Perusahaan klik beli dapat memberikan rekomendasi yang personal dan sesuai dengan preferensi setiap pelanggan. Nah, selanjutnya sistem rekomendasi ini dapat membantu klik beli untuk mengoptimalkan strategi pemasaran mereka dengan mengarahkan upaya promosi ke pelanggan yang paling berpotensi untuk melakukan pembelian. Selanjutnya kita ke kontranya. Yang pertama, solusi machine learning membutuhkan data yang akurat untuk memberikan hasil yang optimal. Jika data yang digunakan tidak lengkap, tidak akurat, ataupun tidak mewakili populasi pelanggan, hasil dari model machine learning ini dapat menjadi bias ataupun tidak efektif. Tidak semua rekomendasi yang diberikan oleh sistem dapat sesuai dengan preferensi pelanggan. Kesalahan dalam rekomendasi dapat mengurangi kepercayaan pelanggan dan mengurangi efektivitas sistem. Selanjutnya, sistem rekomendasi yang digunakan dapat terbatas oleh kemampuan algoritma yang digunakan. Jika algoritma tidak cukup efektif, kualitas rekomendasi juga dapat berpengaruh. Selanjutnya kita ke dampak solusi yang berkaitan pada bisnis. Yang pertama, dengan memberikan rekomendasi produk yang relevan kepada pelanggan, kemungkinan terjadinya pembelian tambahan akan meningkat. Selanjutnya, klik beli dapat membangun hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan. Dengan adanya rekomendasi produk yang relevan akan membuat pelanggan lebih cenderung untuk tetap berbelanja di platform klik beli. Oke, kira-kira apa saja sih yang harus dimiliki pada proyek ini? Yang pertama, fitur rekomendasi produk yang dipersonalisasi. Selanjutnya, proyek ini harus diintegrasikan dengan platform klik beli yang sudah ada. Lalu, proyek ini harus memiliki termuka yang mudah digunakan, yang menampilkan rekomendasi yang dipersonalisasi kepada pelanggan, yang tentunya tampilannya harus menarik secara visual dan juga mudah dinavigasi. Lalu kira-kira apa saja sih hal-hal yang bagus untuk dimiliki oleh proyek ini? Nah, yang pertama tentu saja menerapkan kemampuan real-time recommendation yang memungkinkan pelanggan menerima rekomendasi yang dipersonalisasi secara instan saat mereka menjelajahi platform. Lalu memasukkan kemampuan untuk menawarkan promosi musiman dan rekomendasi berbasis tren yang memungkinkan klik beli untuk memanfaatkan perubahan preferensi konsumen dalam meningkatkan penjualan selama periode tertentu. Nah, hal-hal yang tidak tercakup dalam proyek ini, yang pertama, proyek ini tidak secara langsung mencakup proses pembayaran, termasuk keamanan transaksi ataupun menyederhanakan pengalaman dalam melakukan pembayaran. Selanjutnya, proyek ini juga tidak secara khusus membahas deteksi penipuan atau memastikan integritas dari data pelanggan. Selanjutnya kita ke timeline project. Nah, di sini di timeline project ada 7 aktivitas yang bisa dilihat pada gambar berikut. Kemudian ada milestone dan juga deadline. Yang pertama, milestone pertama yaitu requirement analysis. Apa-apa saja yang dilakukan yaitu pertama untuk melakukan analisis terhadap data pelanggan dan juga pola pembelian, mengidentifikasi variabel yang relevan untuk personalisasi promosi. Kemudian untuk milestone 2 yaitu data collection and preparation. Kegiatan yang dilakukan yaitu untuk mengumpulkan dan menyiapkan data pelanggan, data produk, ataupun data transaksi yang dibutuhkan. Kemudian milestone 3 yaitu modeling dan algoritma. Nah, di sini dilakukan pemilihan dan penerapan algoritma rekomendasi yang sesuai. Kemudian untuk milestone 4 yaitu prototype and development. Nah, di sini dilakukan pengembangan prototype sistem rekomendasi yang terintegrasi dengan platform klik beli untuk menguji fungsionalitas dan juga akurasi rekomendasi. Selanjutnya kita ke milestone 5 yaitu integrasi dan juga pengujian. Di sini dilakukan pengintegrasian sistem rekomendasi dengan infrastruktur dan juga platform klik beli. Lalu kita ke milestone 6 yaitu launching dan juga evaluasi. Di sini dilakukan peluncuran sistem rekomendasi ke tahap produksi. Dan yang terakhir ada milestone 7 yaitu pemantauan, monitoring and maintenance. Nah, selanjutnya potensi resiko apa saja sih yang bisa terjadi? Yang pertama, jika data pelanggan yang digunakan dalam pengembangan tidak cukup representatif, hal ini tentu mengurangi efektivitas dari personalisasi promosi. Kemudian, pemodelan pembelajaran mesin yang menghasilkan kesalahan dan bias bisa mempengaruhi kualitas prediksi.
sehingga menyebabkan penawaran tidak relevan ataupun kurang menarik bagi pelanggan. Nah, kira-kira apa saja sih alat-alat yang dibutuhkan? Tentu saja yang pertama untuk menganalisa dan memvisualisasikan data pelanggan bisa menggunakan alat visualisasi data seperti Tableau, Power BI, ataupun Matplotlib untuk Python. Kemudian dalam mengelola proyek ini, alat kolaborasi tim juga diperlukan seperti Slack ataupun Jira untuk berkomunikasi ataupun mengatur tugas dan juga melacak progres dari proyek. Lalu untuk mengimplementasikan fitur personalisasi promosi dibutuhkan tools machine learning yang digunakan untuk membangun dan melatih model prediksi. Contohnya seperti library scikit-learn, TensorFlow, ataupun PyTorch. Kemudian untuk mengolah data pelanggan yang besar dibutuhkan sistem database ataupun data warehouse yang efisien. Contohnya seperti MySQL. Yang terakhir, mengingat volume dan kompleksitas data yang ada, penggunaan layanan cloud computing juga bisa membantu ketika melakukan penyimpanan data. Bisa menggunakan AWS ataupun Google Cloud Platform. Di sini ada beberapa referensi yang digunakan. Sekian dan terima kasih.